yaitu sebuah tulisan yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana beliau mengatakan bahwa pada sebuah ketika Hatim bil Asam nejak bak gure yaitu Syaqiqul Balfi. Nah, tinggal mendengar ni. Padudon ganyan gebut bak gure. Nya kata ganyan gebut bak gure selama letun. Kemudian Pak Tiuro ditanya oleh gure apa kesimpulan daripada letun gebut. Maka dia jawab legopnya hana untuk siapa wahai gure melainkan 8 buah perkara. Yang pertama kali kita pegang orangnya bahwa dikala di Hatim al-Asam setiap orang nak mencintai kepada sesuatu apapun. Pada akhirnya di orangnya dengan yang dicintai akan berpisah, yaitu dipisahkan oleh kuburan. Karena setelah Hatim al-Asam berpisah dengan kekasih, maka ia menjadikan amal-amal kebaikan sebagai kekasihnya. Yang pertama. Yang kedua, atau orangnya dipegang bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "So yang takut kulun dan ditem tundro daripada hawa nafsu, nyo surga menjadi tempat kembali, tempat balasan di." Yang dalam surat An-Nazi'at. Kemudian di Hatim al-Asam kepikir yang artinya bahwa firman Allah Ta'ala nyo betul-betul nyo. Maka sehingga li Hatim al-Asam betul-betul takut ke Allah Ta'ala, gedendra daripada hawa nafsu, kemudian gopnya makin tetap di atas taat dan makin tetap di atas taat karena merenungkan daripada firman Allah. Yang kedua. Yang kedua, li Hatim al-Asam nekalan. Setiap orang mempunyai sesuatu yang berharga. Tanya nak sesuatu berharga, nak orangnya yang berharga jiwa, nak motor dan lain sebagainya. Tapi kemudian sesuatu yang berharganya akan dijaga dan akan dipelihara dengan sesungguhnya. Maka kemudian dikatakan Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallah baqin. Apa-apapun yang nak bak tanya, nyu mandum akan binasa. Tapi yang nak di sisi Allah, nyu akan tetap kekal bakal. Maka di Hatim al-Asam dijadikanlah semua barang yang berharga menjadi milik Allah Subhanahu wa taala sehingga dikejok ino dirinya maupun singa urati. Contoh, tanya galak tu peng, tentunya dah jaga peng tapi dicule lego. Nah, gimana cara ino peng tapi pengnya udah ketika mati akan gaduh. Tapi gimana cara? Maka kejok pengnya diwakaf Pak Daya sehingga pengnya akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, nyata ulang kaji. Bagi umi-umi yang berujak, adapun bagi umi-umi yang kedua dan lain sebagainya. Yang keempat, ketika Hatim al-Asam, nekalan makhluknya mandum-mandum galak ke harta, galak kepada kemuliaan, galak kepada kedudukan. Tetapi kemudian doknya nekalan kepada firman Allah. Hatim al-Asam nekalan kepada firman Allah, di mana Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling panjang jabatan, bukan orang yang paling berharta, bukan orang yang paling berkerunan, tapi orang yang paling bertakwa. Maka Hatim al-Asam mengamalkan ketakwaan kepada Allah sehingga dia mulia di sisi Allah. Dengan mulia Hatim al-Asam sampai anurannya mantan disebut-sebut nama agaknya. Beda dengan nek tanya nak sebut wajib sama dia, tahu kan? Hana sama dia betul ingat pihana. Kadang-kadang tanya-tanya kedua nanti. Adapun yang kelima, yang kelima, Hatim al-Asam nekalan kepada makhluk. Sebahagian makhluk nyo sawe-sawe mencemarkan nama baik orang lain. Si popular kubruk nan populer, kemudian dilaknat populer lain. Pokoknya terjadi yang lagi-laginya mencemarkan nama baik orang lain. Kemudian kekalahan Hatim al-Asam asal di pondasi hijit lagi nyo karena na dengki ketika tanya dengki kepada orang lain nyo lagi tanya senantiasa tak kubruk kok nyan popularnya kekalahan nyo jak dulu tapi panena dekat adapun tanya yang kata orang kampung nyan kêu jok peng ujar dulu jok peng kedua lender baru mana pun capi nyan kan dengki. Nah, dengki itu tingkatan-tingkatan dan nak ubah-ubah. InsyaAllah pada kesempatan yang lain akan dijelaskan.
Nyo hati batin. Kemudian dipikir di Hatim Al-Asam tentang firman Allah, yaitu Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah kamu bagi kepada setiap kehidupan nyo pembahagian dalam masing-masing. Maka popular kali bagi di Allah nyo, popular kali bagi di Allah je, masing-masing karena bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah gerunungkan firman oleh Hatim Al-Asam, maka kau ditinggalkan kata-kata dengki. Sehingga ditinggalkan kata-kata dengki dan ditinggalkan makhluk-makhluknya. Hana permuli urusan kau kero lenggerok. Karena kau kali bagi di Allah Ta'ala nikmat ke kau, dan nak bagi nikmat Allah Ta'ala ke gulun. Maka diamalkan maka ditipu oleh Hatim Al-Asam bahwa pembahagian oleh si Allah, maka ditinggalkan daripada permusuhan dengan makhluknya. Yang kelima, adapun yang keenam, gekalan ni Hatim Al-Asam. Nami sebagai ni? Ingat kira-kira. Pada mo kah? Kalimah mo yang kelima menok, makhluknya dicemarkan nama baik orang lain karena dengki. Kemudian dibiki ayat Allah, nahnu qasamna bainahum. Allah kamu bagi antara makhluknya pembahagian orang masing-masing. Berarti hana payah perlu fikir kepada pembahagian orang lain. Yang kelima, yang keenam, Hatim Al-Asam nekalan kepada makhluk. Ya bagi ba'dahum ala ba'din. Makhluknya senantiasa mendengki sebahagian di dan sebahagian arti. Makhluknya senantiasa mendengki kepada sebahagian lain dan kepada sebahagian lain. Sama-sama membenci. Orang yang membenci-benci, terjadilah perperangan. Menyertanya itu terjadilah permusuhan sehingga hana marit-marit deh. Kemudian li Hatim Al-Asam diingat ayat Allah di mana Allah nekun inna syaitan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Syaitan nyo adalah musuh orang-orang gata dan jadikan syaitan nyo tetap sebagai musuh. Maka Allah merenungkan ayatnya li Hatim Al-Asam adat dijadikan musuh sebagai musuh gopnya, dijadikan syaitan sebagai musuh gopnya. Hana dijadikan makhluk yang lain sebagai musuh. Nanti walaupun dijukah digop, ditampal digop, kayaknya hana begini karena nyukan musuh. Yang musuh adalah syaitan. Ketika dijadikan musuh adalah syaitan, maka ditinggalkan dengan permusuhan daripada makhluk. Aman kulit menyelesaikannya. Yang keenam, kamu homi. Yang ketujuh, nekalan li Hatim Al-Asam, negara Abi. Jadi dah mulai kecil. Nekalan li Hatim Al-Asam kepada makhluk. Nekalan makhluknya senantiasa merebutkan pada satu hal. Maksudnya tentang rezeki. Ketika makhluk, maksudnya kadang-kadang TV, nak orang bagi sembako. Nyo tentu saja kamu rebut, kamu bagah-bagah tinggal nah yang meninggal gara-gara bagi sembako. Nyo makhluk senantiasa merebutkan sesuatu. Dan kemudian disungguh kepada sesuatunya. Kemudian akan ditamang kepada sesuatu yang hana halal bagi dia. Apapun cara dielah daya sehingga terjadilah persogokan dan lain-lain sebagainya, yaitu jalan-jalan yang haram. Kemudian diingat di Hatim Al-Asam bahwa nasabuh ayat Allah nekun wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu pun yang melata-lata dalam bumonyo melainkan rezekinya ke Allah tanggung. Maka li Hatim Al-Asam ditinggalkan daripada perebutan dan ditinggalkan sesuatu yang akan ditamang kepada barang yang hana halil karena goknya yakin bahwa goknya bahagian daripada yang jak-jak di atas bumi. Menyo yang jak-jak di atas bumi, nyo rezeki Allah yang tanggung. Yang kepadung. Yang ketujuh. Yang kepadung no? Yang ke-8. Yang ke-9. Hatim Al-Asam nekalan kepada makhluk. Nekalan kepada makhluk. Makhluknya senantiasa menyerahkan diri kepada makhluk yang lain. Sebahagian orang menyerahkan diri kepada harta, sebahagian menyerahkan diri kepada keluarga, sebahagian menyerahkan diri kepada usaha. Kemudian Hatim Al-Asam nekalan firman Allah,
Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. So mandang yang menyerahkan diri kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Hana payah sesuatu yang hana payah makhluk yang lain. Munyo ditanya ino tak serahkan diri kepada harta, tak serahkan diri kepada anu, tak serahkan diri kepada makhluk yang lain, suatu saat ditanya akan kecewa. Tapi ketika ditanya tak serahkan diri kepada Allah, Allah sabi-sabi dengan ditanya. Dan yakin nih, ada pegah mangat, ada bubut payah, pegah dile kan. Kemudian balik ke pegang balapan bohnya mendung gesuot di guregotnya nyo hai hatim kalun kalian dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, dalam Al-Quran mandum nyo dalamnya. Jadi mencakupi kepada 8 bohnya.